Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video ke-99 ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faedah tentang cara mendoakan orang yang zalim kepada kita, yang berbuat jahat kepada kita. Bila amalan ini diamalkan, diterangkan dalam kitab Al-Qurtos, maka ada dua kemungkinan. Pertama, orang tersebut akan disadarkan oleh Allah, akan berhenti dari berbuat jahat kepada kita, akan minta maaf kepada kita, atau akan bertaubat. Yang kedua, bila dia tidak bertaubat, dia tidak berhenti dari kejahatannya, maka mungkin akan mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setimpal dengan kejahatan dia kepada kita. Sengaja saya men-share faidah ini mengingat dalam kehidupan ini kadang-kadang ada orang yang jahat kepada kita, sementara dia orang kuat, baik kuat dengan hartanya, kuat dengan kedudukannya, sementara kita tidak mampu untuk menahan kesabaran. Maka jalan terbaik hendaknya kita berdoa kepada Allah agar orang tersebut dikasih hidayah oleh Allah, dikasih petunjuk oleh Allah supaya sadar, berhenti dari perbuatan jahatnya. Dan andai dia tidak berhenti dari kejahatan, untuk membalasnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang saya hormati, faidah ini saya ambil dari sebuah kitab yang bernama Al-Qurtos, yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Al-Habib Hasan Al-Attas Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhum. Ada di juz pertama. Kitabnya seperti ini. Insya Allah, pertama saya akan bacakan dulu kitabnya, dan di akhir video akan saya jelaskan cara mengamalkannya. Sengaja saya bacakan kitabnya dulu supaya lebih besar barokahnya. Sebelum saya melanjutkan video ini, terlebih dahulu saya menghaturkan terima kasih kepada para sahabat YouTube yang telah menonton channel Majmu'atul Fawaid. Semoga menjadi keberkahan untuk semuanya. Dan kepada para sahabat yang telah berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan Pondok Pesantren Darussalam dalam rangka pembebasan lahan yang akan dibuat Masjid Pesantren Darussalam, baik itu dengan doa maupun dengan menjariahkan, mensodakohkan sebagian hartanya, saya mewakili para santri menghaturkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan berlipat ganda kebaikan dunia akhirat. Insya Allah pahala jariahnya akan mengalir sampai hari kiamat. Insya Allah nanti setelah selesai pembayaran, saya akan perlihatkan videonya, sekaligus mungkin kalau ada rezekinya akan mulai ke tahap mengerjakan fondasi pembangunan masjid. Mohon doa dari para sahabat YouTube yang terhormat. Mangga disimak keterangan dari kitabnya supaya lebih barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Telah berkata yang mengarang kitab ini Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, faidatun, ini satu faidah. Man qara'a baina sunnatis subhi wal faridati, siapa orang yang membaca waktunya di antara qobliyah subuh dan fardu subuh, surat Al-Fili, membaca surah Al-Fil. Siapa orang yang membaca surah Al-Fil waktunya
setelah qobliyah subuh, dan sebelum melakukan fardu subuh. Berapa kali? Ihda wa arba'ina marratan, dibaca sebanyak 41 kali. Surat Al-Fil itu adalah surah Al-Quran yang ke-105. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu bunyi daripada surah Al-Fil. Dibaca sebanyak 41 kali. Kemudian wadhakaro, setelah membaca surah Al-Fil, wadhakaro, dan membaca orang tersebut hadhil asma'a, akan asma-asma ini, al-adad al-madhkur, sebing bilangan yang sudah disebut, yaitu 41 kali. Wahia, yang dimaksud asma tersebut adalah Allahul qadirul muqtadirul qahiru kulla jabbarin anid nasirul haqqi haitsu kana lahul hawlu wal quwwah in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Nah, jadi setelah membaca surah Al-Fil sebanyak 41 kali, dilanjutkan membaca kalimah ini sama sebanyak 41 kali. Maka kata Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhum, man fa'ala dzalika, siapa orang yang mengerjakan amalan ini, amalan tersebut, ra'a fi aduwihi ma yasurruhu, maka dia akan melihat di musuhnya, di orang yang menzaliminya, sesuatu yang membahagiakan hati orang tersebut. Sahabat YouTube yang saya hormati, supaya mudah dipahami, maka akan saya tuturkan prakteknya seperti ini. Tetapi mohon maaf, sebelum saya menceritakan prakteknya atau cara-caranya dengan mudah, mohon maaf, ada para santri yang mau mendoakan dulu, sekaligus memohon bantuan doa dari para sahabat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf, video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di pesantren Salafiyah Darussalam, Santri Putra, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid, juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan pondok pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri putra pondok pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia
pembangunan dan pengembangan pesantren Darussalam, kami mengaturkan terima kasih dari doa jazakumullah hasanal jazaa di dunia wal akhirah. Semoga Allah membalaskan balasan dunia akhirat. Semoga pahala sedekah jariyahnya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat YouTube yang saya hormati, saat ini saya dan sahabat-sahabat santri di pesantren sedang membangun asrama baru untuk Pondok Putra, 3 lantai. Untuk lantai pertama digunakan untuk tempat makan para santri dan ada kantin kecil yang menyediakan kebutuhan para santri. Lantai kedua digunakan untuk tempat mengaji dan ada kamar-kamar untuk para santri. Untuk lantai ketiga digunakan untuk kamar-kamar para santri dan tempat mujahadah. Alhamdulillah pembangunan sudah mencapai 70% dan walau belum sempurna sudah diisi oleh para santri, dipergunakan untuk mengaji dan sebagainya. Selain membangun pesantren putra, saya dan sahabat santri juga berazam untuk membangun masjid pesantren. Kebetulan selama ini saya dan sahabat santri ikut berjamaah di masjid milik masyarakat. Ini masjid kepunyaan masyarakat. Jadi saya dan sahabat santri berazam ingin membangun masjid milik pesantren. Semoga dengan dibangunnya masjid milik pesantren akan lebih sempurna di dalam kegiatan para santri. Sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah saat ini kebetulan ada tetangga pesantren yang ikhlas untuk menjual tanahnya asal dibuat untuk bangunan masjid. Katanya luas tanah kurang lebih 80 bata atau sekitar 1120 meter persegi, dan dia menginginkan satu batanya itu seharga 3,5 juta atau per meternya 250.000. Saya dan santri-santri berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin lewat doa dan lewat usaha zahir agar bisa membeli tanah tersebut. Kebetulan dari tanah ini yang ada para santri di sana ke pesantren kurang lebih 30 meter jaraknya. Jadi sangat dekat dan sangat cocok untuk dibuat masjid pesantren. Untuk itu lewat video ini saya mohon doa dari para sahabat YouTube agar cita-cita saya dan sahabat santri untuk memiliki masjid pesantren cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali ada di antara sahabat yang mau bersedekah jariyah atau wakaf untuk pembelian tanah masjid, juga untuk pembangunannya, baik wakaf atau sedekah jariyah untuk diri sendiri, untuk ayah dan ibu, atau untuk orang-orang tercinta, maka insya Allah saya dan sahabat-sahabat santri siap untuk menjalankannya. Tak lupa saya dan sahabat santri mengaturkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," andaikan manusia mati, "in qata'a amaluhu illa min salasin," maka pahalanya akan putus kecuali dari 3 sumber. Shadaqatin jariyatin,
Yang pertama sedekah jariyah, kata ulama itu wakaf, aw ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga aw waladin sholihin yad'ulah, putra soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itu adalah pahala yang tidak akan putus sampai orang tersebut meninggal dunia. Untuk memberikan infak, sedekah, boleh langsung datang ke pesantren supaya sambil silaturahmi, atau juga bisa dikirim ke rekening yang sudah ditimbulkan atau dikirimkan lewat video-video dengan atas nama Pondok Pesantren Darussalam. Saya dan rekan santri mengaturkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang saya hormati, saya simpulkan, jadi bila ada orang yang jahat kepada kita, yang zalim kepada kita, itu memang sebaiknya kita maafkan. Tapi andaikan kita ingin orang tersebut sadar dari perbuatannya, maka kita hendaknya membaca wiridan ini waktunya setelah qobliyah subuh, sebelum melakukan fardu subuh. Berarti untuk sementara waktu, ya mungkin kurang lebih 1 minggu, kita mungkin berjamaahnya di rumah dulu bersama istri kita. Ya, karena kalau di masjid mungkin sepertinya tidak mungkin waktunya. Habis qobliyah biasanya jelang 5 menit sudah qomat. Jadi ketika kita mau makan ini, mungkin kita sholatnya di rumah dulu berjamaah bersama istri. Jadi setelah qobliyah subuh, kita bacakan surah Al-Fil, itu surah Al-Quran, nomor membacanya sebanyak 41 kali. Setelah membaca sebanyak 41 kali, lalu kita membaca ini, Allahul Qadirul Muqtadirul Qahiru Kulla Jabbarin Anid Nasirul Haqqi Haitsu Kana Lahul Hawlu Wal Quwwatu In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Dibaca sebanyak 41 kali pula. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau menegur si fulan, sebutkan namanya, yang zalim kepada saya, yang berbuat jahat kepada saya. Sadarkan ya Allah hatinya sehingga dia tidak berbuat zalim lagi, sehingga dia berhenti dari berbuat jahat kepada saya. Dan andaikan dia tidak sadar, silahkan Engkau tegur ya Allah sesuai dengan perbuatannya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Atas, man fa'ala dzalika ra'a fi aduwwihi ma yasurruh. Bila kita melakukan hal ini, maka kita akan dikabul oleh Allah apa yang kita inginkan. Mungkin dia sadar, atau mungkin dia akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat itu yang saya hormati, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, karena hanya itu kemampuan daripada saya. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.